summa sholatu wassalamu sarmada, keduanya abadi dan kekal, ala nabi, kepada sang nabi, khairi, yang terbaik, man qad wahada, dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian sholawat dan salam abadi tercurah kepada sang nabi yang terbaik di dalam mentauhidkan Allah. Tsumma sholatu, as-sholatu, sholat itu adalah bentuk singular, satu ya, dari sholawat. Pluralnya adalah sholawat. As-sholatu ad-du'a'u bi khair, artinya doa kebaikan. Di dalam sholat itu kita sebenarnya diperbolehkan untuk berdoa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa di setiap rukun sholat, dengan catatan doanya menggunakan doa yang ma'thur, yang memang sahih tetapnya dalam Quran dan hadis, atau doa yang berbahasa Arab yang disepakati para ulama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang bersolawat kepada saya satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau kita baca solawat satu, Allah merahmati kita 10 kali lipat. Kalau solawat dari Allah tadi apa bu? Rahmat. Solawat dari malaikat apa? Istighfar. Artinya malaikat mengistighfari Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi itu punya dosa? Nabi itu nggak punya dosa bu. Kalau sebelum jadi Nabi dan Rasul disebut irhas, artinya penjagaan Allah kepada para Nabi dan Rasul sebelum jadi Nabi. Kalau sudah jadi Nabi dan Rasul itu namanya ismah. Ismah itu artinya penjagaan setelah jadi Nabi dan Rasul. Jadi kita punya keyakinan Nabi itu bersih bu, dan Nabi Muhammad SAW dicuci dadanya itu 4 kali. Yang pertama umur 4 tahun, yang kedua umur 10, yang ketiga umur 40, yang keempat umur 50 Isra dan Mi'raj. Yang dicuci itu bukan karena Nabi kotor. Yang pertama Nabi dibersihkan, dilihatkan secara kasat mata di depan seorang anak kecil, sehingga anak kecil itu lari kepada kaumnya teriak-teriak, Muhammad sudah dibunuh. Ternyata Nabi Muhammad baik-baik. Ini namanya mukjizat, ditampakkan sengaja. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, mengambil apa yang disebut sebagai hazzus syaiton. Hazzus syaiton itu apa? Rahmat Rasul kepada setan. Yang ketiga, mensucikan setelah suci. Nabi itu ditingkatkan selalu derajatnya oleh Allah melalui malaikat yang bersolawat. Tsumma sholatu wassalamu, assalam artinya keselamatan. At-tahiyyatul laiqah, ucapan greetings, selamat yang pantas. Mubarak artinya penuh dengan berkah. Berkah itu artinya apa bu? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan, itu berkah. Makanya kita ini jadi manusia harus tahu yang mendapatkan faidah sholawat itu bukan Rasulullah, tapi sebenarnya kita. Yuk kita ulang. Nabi memiliki 2 akar kata. Yang pertama apa? Nabwah. Yang kedua naba. Seorang nabi memiliki derajat yang tinggi dan dia diberi kabar oleh Allah serta memberi kabar tentang apa yang Allah inginkan dari dirinya. Dan nabi ini memiliki syarat bu. Di dalam syariat nabi itu insanun, manusia. Zakarun, laki-laki. Zakarun, hurrun, nabi itu harus orang merdeka. Yuha ilaihi, yang diberikan wahyu dengan ilham beda. Kalau wahyu itu kepada kalau ilham itu kepada selain nabi, kepada wali. Ada nabi, ada rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi itu yang tadi manusia, laki-laki, merdeka, dikasih wahyu, tapi tidak wajib menyampaikan kepada selainnya. Itu nabi. Tapi kalau rasul kebalikannya, dia wajib naik ke mimbar, dia wajib dakwah, dia wajib manggil manusia ke jalan Allah. Berarti lebih berat kerjaannya karena dia harus manggil berarti derajatnya itu lebih tinggi daripada nabi. Alan nabi khairi man qad wahada,
Ada namanya mukjizat. Nabi dan Rasul pasti dibekali dengan mukjizat. Mukjizat adalah amrun khariqun lil adah. Amrun, suatu hal. Khariqun, yang menghancurkan. Lil adah, dari hukum alam atau hukum kebiasaan. Sesuatu yang menghancurkan hukum alam dan hukum kebiasaan. Kalau karomah adalah sesuatu yang menentang atau merusak dari kebiasaan atau hukum alam yang bukan berasal dari seorang nabi, tapi berasal dari kekasih Allah. Sihir itu, Bu, beda dengan karomah. Karomah itu semakin orang takwa, semakin dia dapat. Kalau sihir, semakin orang maksiat, semakin dia dapat. Emang Allah kasih. Kenapa? Karena memang Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarahu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang mainan sihir ini, mereka sudah tahu nanti di akhirat mereka nggak dapat hak apapun. Dan seburuk-buruk jual beli adalah jual beli mereka, seandainya mereka itu mengetahui. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada, sebaik-baik yang bertauhid. Tauhid maknanya menjadikan suatu hal itu satu, meyakini bahwa satu hal itu satu. Di dalam hal ini adalah meyakini bahwa Allah itu zatnya satu, tidak berbilang, sifatnya tidak bercabang, kemudian perbuatannya itu mutlak. Itu tauhid. Satu dalam artian tidak berbilang dan tidak tersusun, Bu. Kalau kita kan, kita juga satu tapi tersusun. Kemudian sifatnya tidak bercabang, artinya tidak berasal dari satu keinginan yang bercabang. Kemudian perbuatan Allah ini mutlak, dalam artian apa? Allah yang berbuat semuanya, kita nggak berbuat. Perbuatan baik dan perbuatan buruk semuanya dari Allah. Kalaupun Allah merahmati dan mengampuni, itu karena Allah Subhanahu wa taala merahmati, bukan karena amal kita.